Go. Yo, minasan konnichiwa. Apa kabar semua fans Garuda, pencinta bola seluruh Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, in Southeast Asia, all the football lover. How you guys doing? Hari ini kita akan mencoba membahas tentang Indonesia masuk di grup ya. Grupnya bukan grup neraka, sudah neraka jahanam lagi gitu. Kalau kita mau joking ya. Itu pendapat kita sebagai supporter timnas yang tinggal di luar negeri, yang mengikuti bola, sepak bola khususnya Indonesia ya, dari tahun 90-an. Sakit susahnya tuh udah dialami. Kalau masalah sakitnya tuh jangan dikira lagi, udah sampai bukan sakit hati lagi, udah sampai ke tulang sumsum. Jadi mari kita bahas tentang Indonesia di grup neraka ini. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut saya pribadi sebagai supporter Indonesia yang tinggal di luar negeri? Sebelumnya ambil kopi dulu, coba kita lihat cuplikan video ini dari hat-trick Indonesia. Ya, kita di grup C ya. Pembagian grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia telah dilakukan, di mana Indonesia berada di grup C bersama 5 tim lainnya. Mereka adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain hingga Cina. Pertandingan pertama sendiri akan dilakukan pada September mendatang. Namun sebelum itu, sudah banyak komentar-komentar bermunculan, terutama dari rival-rival Indonesia di grup C. Lantas bagaimana komentar mereka setelah dipastikan bertemu dengan timnas Indonesia? Berikut ini adalah jawabannya. Kita lihat reaksi rival kita dulu ya. キューピーの飲むヒアルロン酸。ポイントは独自原料高純度ヒアルロン酸。さらにキューピーが Ya, IFC baru saja mengundi 18 tim yang sebelumnya sudah lolos ke babak ketiga. Untuk grup A akan diisi oleh Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan, dan Korea Utara. Grup B akan diisi oleh Korea, Irak, Jordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Sementara grup C akan diisi oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia. Semua tim itu akan saling bertemu di grup masing-masing dengan sistem kandang dan tandang. Untuk jadwal pertandingannya akan dimulai pada bulan September hingga bulan Juni tahun depan. Itu berarti selama 1 tahun ke depan timnas Indonesia akan sangat sibuk karena mereka akan fokus bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut, jika melihat grup Indonesia tentunya sangat menarik karena mereka bakal melawan tim yang tentunya tidak asing. Contohnya adalah Jepang dan Australia yang pada Piala Asia lalu sudah bertemu. Selain Jepang dan Australia, Indonesia juga akan kembali bertemu dengan Bahrain, tim yang dulu pernah membantai Indonesia dengan skor yang sangat telak 10-0. Tentu sebuah pertemuan yang pastinya sangat ditunggu. Kesempatan Indonesia balas dendam ke Bahrain. Mumpung disatukan dalam satu grup, kini Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan balas dendam dengan Bahrain, di mana kedua tim itu akan bertemu pada tanggal 10 Oktober mendatang. Sementara pertemuan kedua akan terjadi pada tanggal 25 Maret tahun 2025.
Untuk saat ini, Indonesia harus optimis karena kekuatan mereka pastinya sudah sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Sehingga Bahrain harus hati-hati karena bakal menghadapi Indonesia dengan versi berbeda. Mantan pelatih Bahrain waspadai Indonesia. Perkembangan sepak bola Indonesia ternyata mendapatkan perhatian dari Samir Caman, mantan pelatih dari Timnas Bahrain. Menurut Caman, skuad Garuda saat ini adalah skuad yang sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Caman juga menyatakan jika di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti, level pertandingannya berada pada level yang sangat tinggi. Di tahap ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik dari semua tim yang ada. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah, kata Samir Caman pada BFA TV. Graham Arnold tak mau anggap remeh Indonesia. Selain mantan pelatih Bahrain, pelatih Australia saat ini, yakni Graham Arnold, juga memberikan komentarnya. Meski Indonesia berada di pot ke-6, namun dirinya tak mau menganggap remeh tim Garuda. Karena menurut Arnold, Indonesia adalah salah satu tim Asia yang mengalami perkembangan sangat pesat. Ini adalah grup yang sangat menarik. Semua pasti mengunggulkan Jepang sebagai unggulan utama. Tapi kami rasa tim lain juga memiliki peluang yang sama. Kami akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Untuk Indonesia, saya rasa mereka telah mengalami perkembangan di sepak bola. Mereka telah menuju ke level yang lebih baik, kata Graham Arnold pada media. Indonesia harus menambah kekuatan di babak ketiga nanti. Di grup C, paling tidak Indonesia akan bertemu dengan 3 tim langganan Piala Dunia. Mereka adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tentu sebuah ujian yang benar-benar akan dihadapi oleh skuad asuhan Sinteyong. Maka dari itu, Indonesia harus berbenah mulai dari sekarang. Kelemahan yang selama ini masih terus terjadi harus segera dibenahi, terutama di sektor penjaga gawang dan sektor lini serang. Saat ini, Indonesia harus memperjuangkan Marten Pas yang masih terkendala di pengadilan olahraga internasional. Selain itu, PSSI juga harus mau bekerja keras untuk membujuk Ole Romane agar mau membela tim Garuda. Kini, menarik dinantikan perjuangan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apapun hasilnya nanti, kita tetap harus memberikan dukungan. Yang paling penting adalah tidak memberikan ekspektasi terlalu tinggi kepada. Alright. Mari kita bahas. Pertama-tama, ini kan Piala Dunia. Di saat kita udah masuk di situasi begini, kita udah nggak bisa pilih-pilih lawan lagi. Only the best in the World Cup. Jadi kita harus optimis dulu, mulai tanamkan keyakinan.
Saya melihat wawancara wartawan tahap pengurus PSSI setelah drawing yang diwawancarai oleh Astro Arena Malaysia. Kelihatan, wah kalau untuk lolos langsung kayaknya kami berat. Pesimis sekali. Lu nggak seharusnya gitu, kamu bukan pemainnya. Itulah yang saya sebut inferior complex di orang kita ini, yang harus kita hilangkan. Kalau udah di Piala Dunia begini, kita harus berani, yakin menghadapi tim-tim seperti Jepang, Australia, Arab Saudi yang di kelas kita, di grup neraka, bukan neraka lagi, neraka jahanam ini. Ya. Dan Erick Thohir itu bekas punya apa? Dia punya klub. Orang sepak bola, dia tahu arti sebuah persaing, arti sebuah kompetisi. STY juga ngerti, dia pelatih kelas level dunia. Dia pernah ngalahin Jerman juga. Dan ingat, bukti baru-baru ini di saat kita masuk grup neraka jahanam juga umur 23. Coba lihat komen-komen orang kita. Semua pesimis. Apalagi komen negara-negara banyak, ya biasalah dari negara tetangga, Vietnam. Wah, sarang lumbung gol, habis jadi lau. Itu buktinya apa kita? Ya malah masuk semifinal, malah kita ngalahin Jordan yang waktu itu sebenarnya mereka lah juara Asia sejati. Karena ketemu Qatar, tahulah Qatar kan 3 kali dapat penalti. Nggak ada orang yang nyangka itu Indonesia bisa ngalahin Jordan, malah kita menang dengan bergaya 4-1. Ketemu Australia lagi, menang 1 bola itu bulat. Harus punya keyakinan di samping usaha dan latih yang kuat. Usaha kita apa sekarang? Usaha kita perbaiki, cari kiper yang tangguh, cari striker yang baik, cari latihan lebih banyak bersama, ditingkatkan kualitasnya, pelajari kelemahan kekurangan lawan, ada tim khusus, sport science khusus yang membahas ini. Saya pribadi sebagai supporter timnas yang hidup di luar negeri, anak saya yang kecil aja, nanti saya taruh link di sini ya, apa kecil aja 5 tahun, yakin dia malah membayangkan anak saya ya, itu yang bisa masuk itu di 3 negara, dia yang bisa masuk bisa lolos langsung. Dia anak saya yang pendapat maklum lah, anak kecil ya, jangan ambil serius. Mereka malah mengira Arab Saudi, yang kedua tim ini antara Jepang atau Indonesia. Mereka nggak menyebut Australia. Coba anak-anak saya baru 5 tahun, 8 tahun dia main di klub Barcelona ya. Mereka ngelihat bola juga. Anak kecil aja yakin, yang nggak lahir di Indonesia. Kenapa nggak kita? Keyakinan itu akan membawa sebuah kenyataan. Yakin dulu kita bisa. Kalau takut ngadapin Australia, ngadapin Jepang, ini Arab Saudi, nggak usah aja bertanding di ngimpi masuk World Cup. Ini chance kita. Kalau kita berhasil masuk World Cup langsung nomor 1 atau nomor 2 di grup, itu kita lolos dengan bergaya. Berarti kita memang pantas di World Cup. Udah masuk World Cup, nanti ketemu lawan jauh lebih berat lagi. Harus optimis. Saya optimis. Saya pribadi, chance Indonesia lolos langsung itu 60%. Mana ada orang yang mengirakan itu 60%. Asal dari kini kita berusahanya itu ya, cari pemain yang top di striker sama goalkeeper kita. Jangan pakai mental inlander, mental pecundang. Itu yang komen-komen negatif pada negara-negara tetangga, ya Vietnam, Malaysia, Thailand, biasalah mereka ada kelasnya sama aja dengan kita kan. Ada yang toxic supporter, iri hati, dengki juga ada. Seperti Vietnam itu yang dikalahkan oleh Indonesia 3 kali, men. Ya, 3 kali in the row. Di Piala Asia kita kalahkan. Terus kualifikasi Piala Dunia home and away di rumah dia sendiri kita kalahkan 3-0. Itu mana pernah terjadi. Tanah Malaysia pernah dia nggak selama ini ngalahin Vietnam di kandangnya 3-0. Nggak pernah.
Indonesia pernah. Sudah banyak keyakinan-keyakinan hal itu yang menunjukkan harus yakin. Jangan jadi apalagi atlet, pelatih, ofisial itu harus punya keyakinan dulu. Jadi waktu pelatih Laos ngomong mereka bisa ngalahin timnas Indonesia 5-0. Orang sibuk ngumpan-ngumpan sombong. Itu enggak sombong, dia memang harus begitu, dia pelatih. Kalau dia sendiri udah nggak yakin timnya menang, gimana dengan anak-anak didik dia nanti? Hasil itu urusan nanti, penting bertempur dulu, yakin dulu, persiapan dulu. Orang sibuk nyalahin sombong, nggak sombong, dia psycho war juga itu. Orang pelatih-pelatih lain aja tadi udah komen kan, mereka perhitungkan Indonesia. Apalagi Indonesia sistem mainnya home away, di home kita curi poin terus. Ayo. Ditambah dengan dukungan supporter yang masif. Nothing impossible is nothing. Harus yakin. Saya pribadi dari Jepang, kami mendoakan. Sangat exciting, sangat yakin saya ini akan bagus buat timnas kita. Masuk grup lemah juga lewat nanti jadi bulan-bulanan di World Cup kan gak enak juga. Lebih enak kita dapat grup susah sekarang, fight, hard, lolos. Waktu kita lolos, mental kita udah teruji. Karena kita udah berhadapan dengan tim Jepang, Australia, Arab Saudi yang telah terbiasa langganan Piala Dunia. Kalau kita bisa melewati ujian-ujian ini, memang kita pantas berarti di World Cup. Only the best in World Cup. Nggak bisa itu. Nggak adil menurut saya. Optimis. Saya optimis. Yakin. Insya Allah. Ya, Pak Erik juga nggak bodoh itu. Pak Erik itu di samping STY, bukan mengecilkan STY. Pak Erik itu berperanan besar dalam perkembangan kemajuan sepak bola. The right man in the right place. Dia ngerti bola, dia punya klub Inter Milan sebelum ini kan, ngerti dia gimana jadi dunia sepak bola, malah di dunia bisnis lagi dia ngerti. Jadi itu dulu, yakin dulu, supporter apa semua. Kita sebagai supporter ya berdoa lah. Tanamkan keyakinan, energi positif, keyakinan itu akan membantu. Kalau ada toxic komen dari negara-negara tetangga, biasalah mereka kan ada iri-irinya juga. Coba balas toxic comment itu dengan prestasi, seperti yang kita balas waktu kita U23 ngalahin Jordan sama Australia. Itu kan sweet revenge. Negara-negara tetangga yang underestimate timnas kita, komen-komen kan malu sendiri. Bisa direview itu komen-komen, jadi lauk itu semua. Kan bukan main. Bergaya kita sampai dilihat 5-6 kali sama supporter-supporter luar negeri waktu kita ngalahin Jordan itu, nggak percaya. Sepak bola itu udah ada yang mungkin asal dipersiapkan dengan baik. Coba lihat sekarang di Euro, Georgia, negara kecil, miskin lagi itu Georgia itu di Eropa. Bukan negara maju kaya raya, enggak, kecil, termasuk miskin juga kalau ukuran Eropa ya. Lolos tuh. Tengok penampilan mereka di Euro. Harusnya kita sebagai tim kuda hitam, nothing tulus, nggak ada beban kita. Jadi yang benarnya yang terbebani di grup ini ada Jepang, Arab Saudi, Australia, karena mereka langganan Piala Dunia. Kita 3 kuda hitam. Kita harus fight, nothing tulus. Ya begitulah menurut saya. Grup neraka Jahanam ini bisa menjadi grup surga. Setelah neraka ini kita lewati kan habis dosa-dosa kita tuh, masuk surga dah. Itu saja, all the best tuh untuk Garuda, Gambatte kudasai. And thank you guys for watching. Kalau berasa bermanfaat, subscribe ya, follow, itu saja. Bye bye dari Tokyo. Sayonara. Sayonara bukan ada mata nih.